Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dengan NIM 231011621001 kelas A2. Di sini saya akan memaparkan materi linguistik umum yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Nur Cahaya MPD, yang berisikan yaitu ada 6 materi. 6 materi adalah fonologi, yang kedua morfologi, ketiga sintaksis, keempat wacana, kelima semantik, dan yang keenam adalah pragmatik. Langsung saja kita masuk ke fonologi. Apa sih itu fonologi? Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtunan bunyi-bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia, membentuk pola dan menunjukkan sistem tertentu. Menurut satuan bunyi yang menjadikan objek studinya, fonologi dibedakan menjadi fonetik dan fonemik. Apa sih itu fonetik dan fonemik? Yang pertama-tama kita masuk ke fonetik adalah cabang studi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut punya fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai penanda makna. Objek penelitian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang berfungsi membedakan makna kata. Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi tersebut adalah fonem. Dan jika tidak membedakan makna, maka bunyi tersebut bukanlah fonem. Selanjutnya, morfologi. Secara singkat, morfologi ialah cabang linguistik yang bidangnya mempelajari bentuk kata, perubahan kata, dan dampak dari perubahan kata terhadap arti dan kelas kata. Kajian morfologi berfokus pada pembentukan dan perubahan kata. Menurut Tarigan, morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Berikutnya adalah sintaksis. Kata sintaksis dalam ilmu bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai ilmu tentang studi mengenai kalimat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar. Berikut ada pengertian sintaksis menurut beberapa ahli. Menurut Kaplan, mengungkapkan bahwa sintaksis adalah bagian atau cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Wacana adalah cabang ilmu pengetahuan yang meneliti tentang unsur pembentukan ujaran seperti bunyi, morfem, kata, kalimat, dan lainnya yang dinamakan tata bahasa atau gramatika. Dalam bahasa Indonesia, cabang ilmu ini mempersamaan kata dalam bahasa, kaidah bahasa, dan parama sastra. Istilah wacana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu waj, wak, atau fak. Arti kata tersebut adalah berkata atau berucap. Kata waj yang tergolong kata kerja mendapat imbuhan berupa akhiran anak sehingga menjadi wacana. Jadi wacana dapat berarti tuturan atau perkataan. Linguistik atau ilmu bahasa semakin berkembang. Berbagai penelitian di bidang bahasa dilakukan baik oleh mahasiswa jurusan bahasa, dosen, atau peneliti bahasa. Dengan demikian, banyak teori baru ditemukan. Salah satu bidang kajian bahasa yang terus berkembang adalah wacana. Ini adalah semantik. Kata semantik merupakan istilah teknis yang mengacu pada studi tentang makna. Berasal dari bahasa Yunani kuno, sema atau bentuk nominal yang berarti tanda atau lambang. Bentuk verbalnya adalah seimano yang berarti menandai atau melambangkan.
semantik menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna satu dan yang lainnya, dan pengaruh makna terhadap manusia dan masyarakat. Menurut Tarigan, menyatakan bahwa kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata semantiko. Seman mengandung makna tanda, sementara tikos mengandung makna ilmu. Sementara itu, secara etimologi berasal dari kata sama dan tik. Dengan demikian, semantik dapat diterjemahkan sebagai ilmu tentang tanda. Secara lebih luas, kata semantikos dapat diartikan penting atau berarti. Semantik menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan makna yang lain, dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Lebih lanjut, Tarigan menyatakan bahwa semantik dapat dikelompokkan atas dua kelompok, yaitu semantik deskriptif dan semantik murni. Semantik deskriptif yaitu telaah empiris terhadap bahasa-bahasa alamiah, sedangkan semantik murni yaitu analisis terhadap bahasa-bahasa buatan. Berdasarkan beberapa rujukan tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa semantik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang makna, frasa, dan kalimat. Yang terakhir adalah pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar, bahasa, dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturannya. Dalam linguistik, pragmatik merupakan salah satu bagian dari semiotika. Prinsip-prinsip di dalam pragmatik meliputi sintesis antara studi, maksud, dan tuturan. Sementara aspek yang dilibatkan dalam pragmatik ialah unsur bahasa, penutur bahasa, dan penaksir bahasa. Pragmatik mengkaji makna kontekstual atau makna situasional berdasarkan latar tempat, latar waktu, partisipan, tujuan topik, dan media komunikasi. Acuan dalam analisis makna pada komunikasi lisan dalam pragmatik menggunakan teori tindak tutur. Teori pragmatik digunakan salah satunya sebagai cara untuk menilai tujuan tertentu di dalam karya sastra berisi nilai atau ajaran yang ditujukan kepada pembaca. Selain itu, pragmatik juga mengkaji tentang wacana. Sekian pemaparan materi linguistik umum dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.